semuanya, balik lagi di channel gue. Dan kali ini gue juga bukan sendirian aja, tapi ditemani sama Albi gitu ya. Nih Albi bisa perkenalan dulu nggak? Ini Albi ini siapa? Kemudian ngapain sih kita? Halo, kenalin gue Albi dan ya mungkin sama kayak Sandrine lah, kita sama-sama penggemar MotoGP lah ya dan kita hampir selalu ngikutin setiap race MotoGP dan ya buat ngobrol-ngobrol aja lah, pengamat-pengamat kecil lah ya. Belum sampai pengamat yang high gitu ya. Nah, Iya Albi kan iya ngobrol kecil. Ya. Oke. udah nonton MotoGP Prancis 2024. Kalau gue sih tadi wow banget ya balapannya karena ya kita tahu gitu kan. Kalau gue sih sebenarnya lebih wownya ke Marc Marquez gitu. Dari posisi start ke-13 gitu sampai akhirnya dia bisa podium Yes. gitu ya. Nah, kalau Albi Hmm. gimana nih? Nggak beda jauh. Marquez still the show ya. Di dua race terakhir ini kemarin di Jerez, kita udah lihat bareng-bareng dia fight sama Pecco dan beberapa orang juga menilai bahwa Marquez itu jadi apa namanya penguasa panggung balap gitu. Nah, ternyata itu berulang lagi nih di race di Prancis hari ini. Walaupun itu baru muncul di akhir-akhir ya, udah sisa 5 race terakhir, Marquez itu baru apa namanya keluarin semua dia punya potensi, tapi dia tetap still the show. Dia akhirnya bisa masuk ke jajaran tiga besar, terus bisa merangsek dan ngegoyahin Pecco di dua lap terakhir. Tadi sempat deg-degan juga ngeliatnya, Sadria pasti juga eh, wah wajan sampai jatuh nih main di tepi jurang ya kan Marquez sama Pecco tuh di dua lap terakhir tadi, dan emang keren banget sih. Dan kalau misalnya kita rangkum juga dari sprint race kemarin kan, Marquez juga melakukan hal yang sama. Dia start dari ke-13 dan akhirnya bisa finish kedua walaupun ada beberapa tanda kutip bantuan ya, ada beberapa rider yang crash, tapi itu tetap tetap menunjukkan bahwa Marquez itu masih punya kekuatan ataupun potensi besar di MotoGP. Jadi dia belum selesai gitu. Gimana tuh Sabrina tuh? Ngeliatnya gimana? Hmm. Ya sih, kalau gue sih sebenarnya dia di hari Jumat tuh memang si Marc Marquez bilang itu adalah hari Jumat yang nggak baik lah buat dia gitu. Hari Jumat yang Hmm. sulit pertama kalinya dia berada di Ducati Gresini gitu. Tapi ternyata memang mungkin timnya juga bekerja keras gitu ya di Jumat malamnya sampai akhirnya dia bisa sprint race di posisi kedua dan kali ini juga di posisi kedua lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat nih antara Jorge Martin dan juga Peko Baknaya gitu kan sebenarnya tadi eh, prediksi awal gue tuh Jorge Martin, Baknaya sama apa namanya Marquez gitu. Tapi kan Marquez ke posisi kedua. Nah, kita lihatnya Peko sama si Martin gimana nih? Peko sama Martin ya. Agak seru sebenarnya. Kemarin juga kita sebenarnya sempat sempat apa ya, ngobrol-ngobrol ringan lah ya soal prediksi ataupun analisa-analisa kecil kali ya soal race hari ini gimana. Kemarin juga nggak beda jauh, gue nyebut Peko, Martin, Binder atau garis miring Marquez nih yang bakal ngisi podium gitu. Tapi eh, ya ternyata bisa kita lihat bareng-bareng tadi tiga nama itu ada di podium walaupun nggak secara berurutan tepat gitu. Tapi setidaknya tiga nama ini masuk di podium. Nah, yang unik nih buat buat Peko sama buat Martin sendiri, ini kali pertama mereka bisa dibilang ya memenangkan race ya. Buat Martin pertama kali memenangkan race di Prancis. Karena kalau misalnya kita flashback nih dari 2019, itu terakhir kali Marc Marquez bisa juara satu di Prancis ataupun di Le Mans ini pakai motor Honda. Nah, setelah itu 2020 sampai akhirnya 2023 men, ini Ducati menguasai ini. Walaupun nggak semuanya tim pabrikan, karena di 2020 itu ada Danilo Petrucci, 2021 itu Jack Miller, terus di 2022 itu Enea Bastian ini masih di Gresini, 2023 itu Bezzecchi, Munifiar 46, itu artinya Ducati semua mendominasi, dan akhirnya di 2024 Pramac akhirnya ngisi posisi Ducati yang lain nih buat ngisi juara pertama. Nah, kalau ngeliat dari performa Pecco sama Martin tadi emang kerasa ya Pecco itu agak sedikit kendor di akhir-akhir ya. Walaupun settingan ban pembalap 1 2 3 itu sama semua, hard sama soft. Tapi kayaknya Pecco tuh mulai kendor, jadi mulai kesusul sama Martin, terus di akhir-akhir juga udah mulai goyah sama Marquez, dan kita belum tahu ya apa sih keluhan Pecco sampai akhirnya dia bisa kesusul sama dua pembalap di belakangnya itu sama Martin sama Marquez. Nanti mungkin biasanya di akhir-akhir dia ada speech ya, ada komentar gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat performanya Martin di dua balapan di sprint race sama di hari ini, kelihatan dia emang kayak mau nunjukin sesuatu gitu. Mau bikin gigi dalinya kayaknya makin pusing buat milih siapa nih yang bakal jadi tandemnya Pecco di 2025. Apakah Marquez atau
Martin yang emang sejauh ini suka di PHP-in dari 2 tahun terakhir kemarin. Gitu sih kira-kira sih. Nah, sebelum kita soal Gigi Dalina nanti ya, kita lihat juga performanya Pedro Acosta gitu. Pedro Acosta tadi Hmm. sempet ini ya, apa namanya, kayak sebenarnya dia ngotot banget biar bisa motong jalurnya si Fabio Di Gia gitu, sampai akhirnya ya dia crash juga gitu. Kalau menurut Albi gimana? Dari balapan pertama musim 2024 ini kayak crash pertama, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini kayak crash pertama Pedro Acosta ya nggak sih di sepanjang balapan gitu. Em, Walaupun di beberapa race terakhir tuh kayak gregetan pengen lihat Pedro Acosta gitu, tapi kalau gue sendiri secara pribadi ngelihat Pedro Acosta itu kayaknya dia bukan tipikal orang yang bisa fight di Le Mans gitu dengan karakter sirkuit Le Mans yang banyak heartbreakingnya segala macam tuh kayak bukan Pedro Acosta banget karena Pedro tuh lebih karakter lebih ke sirkuit yang flowing gitu ya kan, terus yang lebih banyak speed cornernya. Nah, kalau di Le Mans ini emang dari awal tuh udah ngebaca Pedro Acosta kayaknya nggak bakal merangsek ke 3 besar deh. Ya paling bagus 5 besar gitu. Dan ternyata dia benar crash di lap keberapa tadi agak lupa. Nah, ini emang butuh jam terbang lebih banyak lah ya. Tapi buat Pedro Acosta sendiri tahun ini emang menjadi salah satu apa ya daya pikat MotoGP 2024 selain Marquez pindah ke Ducati, Pedro Acosta tuh yang paling dinanti-nanti juga. Karena kita lihat Brad Binder sama Jack Miller dia kan lebih senior dan udah pakai KTM tuh udah lebih sering gitu. Sedangkan Pedro Acosta tuh pakai gas-gas, istilahnya tim keduanya KTM, tapi dia ternyata bisa bawa KTM sebegitu lihainya gitu. Walaupun memang karakternya Pedro Acosta seperti yang tadi gue bilang, dia lebih ke fast corner, terus sirkuit yang flowing dan nggak cocok sama yang banyak apa namanya heartbreaking kayak di Le Mans gitu. Kira-kira gitu sih, Din. Kalau Din ngeliatnya gimana emang? Hmm. Kalau Pedro ini? Nah, kalau kemarin sih sebenarnya si Pedro Acosta itu sempat komentar nih di komentarnya Instagram MotoGP gitu. Dia bilang kalau nggak salah gini, banyakin lintasannya dong, jangan banyakin rumputnya gitu. Biar dia kan sering banget lintasin ini Oh, kan, apa namanya keluar jalur ah. gitu kan. Nah, itu dia kemarin agak apa ya bercanda kayaknya di IG-nya MotoGP. Tapi emang emang sirkuit Le Mans ini karakternya dari beberapa tahun terakhir ngeliat cuplikan-cuplikan tuh banyak yang offset gitu. Jadi karena dia hard braking, jadi lagi enak-enak pas corner gitu, terus ada masuk chicane dia tiba-tiba wah bablas nih gitu, harus ngerubah angle sama posisi apa namanya istilahnya apa ya garis-garis tikung dia lah, race line racing line dia gitu. Le Mans emang agak sulit dan bahkan kadang cuaca juga nggak menentu ya di 3 musim terakhir itu biasanya hujan dan tadi juga sempat diprediksi mau hujan gitu kan. Alhamdulillahnya nggak Oh, hujan karena kalau misalnya hujan tapi cerita enggak ya? prediksi kita berantakan semua kayaknya tuh posisi 1, 2, 3 udah nggak ketebak siapa-siapanya sih kayaknya. Tapi juga banyak yang ini ya kena penalti ya karena apa keluar Hmm, dari apa namanya jalur itu ya. ya ada Hmm. Bestia, ada Dijia, pada kena penalti semua tuh gara-gara offside semua. Mm-mm. Nah, Bi, ini soal tadi ya di Gigi Dalina gitu kan. Katanya nih Ducati, terutama Gigi Dalina juga akan memutuskan gitu, akan mengumumkan siapa yang menjadi Ya. teammate-nya Peko Bagnaya di Mugello kayak gitu ya. Dia kira-kira menurut Albi siapa? Marc Marquez atau Jorge Martin atau Oh, ini gitu. Tapi kayaknya sih ya gue sih berharap nggak Marc Marquez ya, karena kalau satu tim tuh ibaratnya kayak Rossi sama Lorenzo waktu dulu gitu. Kalau Albi gimana? hmm. Kalau menurut gue ya, ini emang agak pusing juga sih. Kita aja mikirin pusing gitu, apalagi ini ya prinsipal-prinsipal Ducati ya, kayak Claudio Domenicali, Luigi Dall'Igna, Opa Tardozi itu pasti lebih pusing dari kita ya. Tapi kalau gue punya analisa gini, yang memang kuat buat masuk ke tim pabrikan sebenarnya memang masih Jorge Martin gitu, karena dia dua tahun di PHP-in kan. Sebelumnya dia kalah sama Enea Bastianini, terus juga tahun kemarin dia kalah lagi gitu kan gara-gara Peko juara dia katanya udah siapin seragam pabrikan tapi ternyata yang juara dunia Peko gitu kan itu kayak kayak ini ya kayak capres cawapres kita 2019 lalu gitu ya dibikin kecele gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi soal ini kan kita bicara juga nggak cuman kompetisi ya tapi juga ada tanda kutip bisnis. Nah, Marquez itu juga sebenarnya kalau ngeliat Luigi Dallina matanya tuh lebih ke Marquez. Dia ketika Marquez masuk podium dia selalu nyamperin Marquez dan lebih antusias ngeliat Marquez dibandingin ngeliat Martin gitu. Karena Martin oke dia jago, tapi kalau Marquez itu dia bisa
Still di show-nya karena gini, dia bertahun-tahun, 2 tahun terakhir cedera, terus dia tidak bisa dikatakan belum bisa menjinakkan RC213V yang baru itu ya, jatuh terus dan orang menilai Marquez ini udah habis nih masanya gitu. Nah, tapi ternyata ketika dia pindah ke Ducati, dia masih bisa menunjukkan bahwa dia masih punya kemampuan, masih punya talenta besar, dan dia masih jadi superstar gitu. Walaupun di tim satelit tidak begitu dijagokan secara tim, tapi secara figur Marquez punya potensi. Nah, ini mungkin yang bisa jadi Gigi Dalitnya ini bakalan makin bingung. Tapi kalau gue ngeliat, kalau mau bikin MotoGP ini makin seru, bursa transfernya makin tinggi dan nominal-nominal transaksinya makin gede, Marquez harus masuk tim pabrikan sih. Walaupun Oh iya akan betul. ada konsekuensi beberapa hal ya gitu ya. Kayak misalnya Martin akan kelempar ke pabrikan lain, terus misalnya aja ke KTM. KTM kan dia kalau misalnya nggak masuk tim utama ataupun tim pabrikan dia nggak mau gitu ya. Kemungkinan besar dia akan kelempar ke KTM ataupun ke Yamaha gitu. Bikin race ataupun potensi Martin jadi melempem gitu. Tapi nggak tahu kenapa kalau gue berharapnya malah Marquez ya masuk ke tim pabrikan gitu. Karena kangen sama benar tadi kata Sabrina bilang antara Rossi dan Jorge Lorenzo gitu. Apalagi Peko itu muridnya Rossi dan Rossi masih punya dendam sama Marquez, bukan hal yang nggak mungkin dendam itu Ya, diturunin gitu. Jadi kayak lucu hal-hal juga kayak sih gitu yang sebenarnya. mungkin bisa jadi. Kalau Hmm. saat ini gimana ngeliatnya tuh? Siapa yang lebih berpeluang dan kepengennya siapa sih? Kalau gue sih sebenarnya tadi ya gue sebenarnya Mark Marquez tuh lebih kayaknya lebih cocok di Gresini aja gitu karena kan Hmm. apa ya karena dia baru pindah ke Ducati terus udah gitu juga warnanya kalau gue sih ya gimana ya lebih lebih cocok ke sini gitu daripada dia ke untuk Eh, apa warna merah gitu kan tapi ya kita balik Walaupun lagi nggak aja digaji ya, apa. walaupun nggak digaji ya. Oh, iya betul kan digaji dia di tahun 2024 ini ya gitu. Ya tapi kita serahin aja lah ke bos-bosnya Ducati itu ya biar dia mereka pusing-pusing sendiri gitu. Nah lanjut Bi, ini tadi kan udah tiga motor Ducati nih di depan ya gitu kan. Terus Ya. kita lihat juga Satu, tadi dua, ya tiga, Fabio Ducati Quartararo semuanya. apa namanya Yamaha gitu. Tapi dia akhirnya crash juga gitu. Sementara juga pabrikan-pabrikan Jepang yang lainnya kayak Yamaha, kemudian juga Honda itu ya nggak terdepan gitu. Nah, menurut Albi kayak gimana sih? Sebenarnya balapan di dua balapan terakhir ya, di Jerez sama di apa Prancis ini itu menunjukkan konsistensi setiap tim masing-masing sih. Ducati konsistensi itu di depan dan brand-brand apa namanya pabrikan-pabrikan Jepang, tim-tim Jepang konsisten di belakang gitu. Samori kalau kata orang-orang gitu. Nah, tapi kalau gue menilai gini sih, Dik. Em, kan ini nanti kan mungkin akan kita bahas lebih dalam ya soal regulasi tahun 2027 ini kan. Nah, tapi ini ada sangkut pautnya kenapa kenapa Yamaha dan Honda ini belum bisa begitu fight gitu sampai sekarang karena kayak ada momentum tanggung istilahnya. Kalau menurut gue sampai dengan tahun 2026 nanti Yamaha dan Honda akan gini-gini aja karena mereka kayak percuma gitu buang-buang biaya, buang-buang duit, buang-buang sokongan buat motor, tapi sisa cuman tinggal 3 tahun lagi, dua tahun lagi 2025 sama 2026. Nah, kalaupun mereka mau all out, mereka mau berubah, ya itu tunggu momentum 2027 ketika regulasi baru MotoGP yang 850 cc itu udah dibuat. Jadi sampai kapanpun selama regulasi masih sekarang kayaknya Honda sama Yamaha akan gini-gini aja. Dan ini juga kita berkaca sama ini, Drin. Omongan beberapa pengamat MotoGP, termasuk dari Luigi Dalinya sendiri yang bilang, dulu memang pabrikan Jepang ini jadi superior, karena mereka udah lebih lama, udah lebih dulu terjun di MotoGP dari kelas 500 cc gitu kan, dari zamannya dua tak sampai ikutin beberapa regulasi 990 cc, 800 cc, 1000 sampai dengan bentar lagi 850. Tipikal Jepang itu mereka ngembangin motor hanya untuk satu pembalap utama. Jadi kayak dulu misalnya Honda, ya udah ngembangin motor buat Marquez aja gitu. Sedangkan tandemnya punya output, punya input apa segala macam cuman dianggukin aja gitu, tapi nggak dilaksanain. Gitu. Sedangkan Ducati itu emang apa ya? Secara brand aja mereka tuh bikin motor yang bisa dikendarin sama banyak orang, dinikmati sama banyak orang, dan punya power yang bisa dirasain sensasi sama semua orang. Jadi
kita bisa buktiin Marquez ketika dia pindah dari Honda yang katanya motornya diciptain buat dia, tapi ketika dia pindah ke Ducati dia bisa cepat adaptasi gitu. Bahkan dari sesi awal pramusim dia udah nyengir-nyengir sendiri gitu kan, walaupun pakai motor yang lama. Terus begitu masuk musim 2024, dia udah mulai bisa adaptasi walaupun belum finish terdepan. Kalau nggak salah crash ya di awal-awal race itu, di awal-awal musim. Tapi kita lihat di dua race terakhir dia berhasil masuk podium terus nih berturut-turut. Itu artinya eh, konsentrasi daripada Ducati itu nggak cuma untuk rider, tapi juga gimana kita develop motor yang bisa dipakai sama semua pembalap, istilahnya kayak gitu. Nah, taktik ini juga nih yang dipakai sama KTM sekarang. Jadi KTM itu bikin motor yang bisa dipakai sama semua rider dan nggak terorientasi sama satu rider aja. Kalau menurut gue sih faktor itu yang menentukan tim-tim ini akan terus mendominasi sih di MotoGP sampai dengan 2026. Ducati khusus. Iya Gitu sih. istilahnya kalau misalkan di tahun 2027 aja udah ada regulasi baru, ngapain kita buang-buang duit kan sebenarnya gitu ya, untuk Nah, di benar-benar benar. developing 2024, 2025, 2026 gitu ya. Nah, Bi, ini Hmm. soal regulasi baru MotoGP 2027 gitu. Gue sih mencatat ada 6 ya yang berubah. Yang pertama itu Hmm. terkait dengan mesin yang dari 1000 cc ke 850 cc, kemudian juga ada bahan bakarnya yang darinya Hmm. dan harus 100% ramah lingkungan gitu ya. Ya. Terus soal aerodinamika gitu yang harus lebih kecil lagi daripada apa Hmm. namanya yang sekarang gitu, sampai Yes. beberapa kayak mesin dikurangin kan ya dari 7 sampai harusnya 6 di 2027. Nah, kalau Albi melihatnya sebenarnya regulasi MotoGP 2027 ini eh, tujuannya apa sih gitu sebenarnya? Kalau dari beberapa pembalap kan sebenarnya dia ada yang setuju, ada yang enggak. Kayak misalnya Peko Bagnaia itu dia bilang ya setuju-setuju aja, tapi dia lebih memilih kalau misalkan dia mempunyai top speednya yang tinggi gitu. Kalau misalkan mesinnya dikurangin itu kan berarti speednya juga berkurang gitu. Gitu. Kalau Hmm. Abi gimana melihatnya? Oke, ini emang agak menarik sih ya. Regulasi ini muncul kayak seolah-olah tuh jawaban dari keluhan fans dan juga beberapa pabrikan yang merasa iklim kompetisi ini udah mulai berkurang gitu rasanya. Didominasi sama motor-motor Eropa yang lebih kencang, yang mulai dari Ducati, terus Aprilia juga udah mulai naik, dan sekarang yang bisa gue bilang bisa menyaingi Ducati itu cuma KTM sebenarnya. KTM ataupun Gas-Gas lah, karena mereka satu mesin yang sama kan RC16. Tapi gue melihat secara sederhananya nih, kenapa akhirnya Dorna memutuskan untuk merubah regulasi selain karena ada sangkut pautnya sama Liberty ya, yang sekarang katanya udah menguasain MotoGP, juga bisa dibilang ini restart gitu. Karena kita udah lama banget nggak ngerasain yang namanya aturan regulasi baru. Dulu kan kayaknya setiap beberapa tahun sekali ada perubahan regulasi, misalnya dari 500 cc ke 990 cc, terus habis itu naik turun jadi 800 cc, naik jadi 1000, dan sekarang harus ada restart lagi supaya semua pabrikan itu ngembangin sesuatunya dari awal lagi bareng-bareng gitu. Siapa yang bisa ngikutin regulasi itu dengan baik dan bisa nyiptain formulasi motor yang juga bagus, ya dia mungkin akan jadi pemenangnya. Nah, dampak negatifnya adalah mungkin Peko merasakan dampak negatifnya karena saat ini dia lagi jaya-jayanya, dia lagi dapat motor yang bagus, dia dapat support yang tinggi juga dari pabrikan, nggak cuma dari tim Ducatinya aja nih yang di MotoGP, tapi juga secara pabrikan besar Ducati itu mengelulukan Peko banget gitu kan, sama-sama orang Itali, dia motornya juga bagus dan cara bawa motornya juga kalem gitu. Nah, mungkin dampak-dampak kayak gini yang bakal dirasain sama pembalap-pembalap Ducati yang saat ini lagi ngerasa, wah ini motornya enak, mau di restart, ntar susah lagi nih kayak gitu. Kita berkaca sama beberapa tahun lalu di mana Ducati itu berat banget kan, cuma stoner, Casey Stoner doang yang bisa jinakin Ducati, selebihnya tuh nggak ada. Bahkan Valentino Rossi aja masuk ke Ducati, dia melempem banget dan jadi bukan siapa-siapa gitu. Nah, mungkin hal-hal ini sih yang bakal diperhatiin sama para pembalap-pembalap yang saat ini ada di kursi Ducati. Tapi kalau buat apa namanya pembalap-pembalap dari brand Jepang kayak dari Yamaha, dari Honda ini bisa jadi salah satu kebangkitan gitu. Dan bahkan kayak tim papan tengah kayak Aprilia, dia udah curi start duluan kan. Kalau nggak salah kemarin ada jepretan foto-fotonya itu, dia udah mulai ngembangin motor dengan mesin 850 cc-nya. Kayaknya mereka tuh semangat gitu karena Aprilia saat ini belum nemu formulasi yang pas nih buat nemuin
motor 1000 cc sampai tahun 2026 nanti yang bisa nganterin pembalapnya juara. Nah, kita juga bicara soal ini, Drin. Pasar motorsport di dunia nih secara secara umum mulai ngecilin cc-cc-nya. Jadi kayak ada beberapa pabrikan kayak Yamaha sendiri, tadinya punya Yamaha R1 yang biasa dipakai di Superbike, nanti di pasar dia turunin jadi 900 cc dengan jumlah silinder jadi 3 dari 4 jadi 3. Tapi punya power yang hampir sama gitu. Dan punya emisi gas buang yang lebih kecil. Mungkin hal-hal kayak gini sih yang mau dikejar sama Dorna ataupun manajemen MotoGP untuk bisa ngurangin cost, tapi kompetisinya berjalan baik, teknologi motornya berkembang, sama power motornya tetap bisa dirasain sama para pembalap. Mungkin itu sih yang kalau gue lihat kenapa ada regulasi ini gitu. Jadi ngikutin pasar, dan yang kedua menciptakan iklim kompetisi yang baru, penyegaran gitu. Hmm. Tapi ngebuat katanya sih bakal ngebuat juga pembalap jadi aman gitu ya. Karena kan Ya, itu juga akan karena sekarang tuh kebanyakan teknologi katanya kan kayak whole shock device, terus juga soal ride height, apa namanya, seat juga mau dihilangin gitu, dan diserahkan kepada skill masing-masing gitu kan, udah nggak pakai teknologi lagi ya. Harusnya sih kita bisa ngelihat MotoGP di tahun 2007 sampai 2012 kemarin lah. Kira-kira kayak gitu, di mana teknologi belum begitu berkembang pesat. Kayak gitu sih, Brin. Oke, Bi. Pertanyaan terakhir untuk next balapan, gimana nih prediksinya? Kalau di Catalunya, ini Marquez berpotensi Ya, podium market lagi lagi. sih kalau di Catalunya. Marquez itu ya selain tuan rumah, terus dia punya 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 dia udah hafal track Katalan banget lah. Kalau tempat latihan dia juga kan, waktu dia cedera dia latihan di Katalan. Jorge Martin juga bisa menang lagi. Sama, aduh berat nih. Antara Pecco atau Maverick Viñales deh. Viñales karena itu sirkuit andalannya dia juga. Motor Aprilia juga bisa oke di situ. Tapi Pecco juga ya udah mateng lah ya. Dia juara dunia 2 tahun berturut-turut kemarin. Kayaknya 4 orang ini nih yang bakal rebutan podium 1, 2, 3 nih. Entah siapa yang bakal terselisih salah satunya. Gitu sih, Ding. Oh, Sabrina gimana nih? Ya pasti Katalan kalau siapa nih dia yang dipegang? katanya mah pasti ya Marquez lah ya. Kalau gue sih Marquez ya, pasti ya. Marquez di posisi pertama, kemudian ya mungkin Jorge Martin dan juga Peko lagi. Ya, ya, ya. Yang ngasih kesempatan nih buat Aprilia sama KTM nih. Ya, iya Pedro betul. Acosta juga jago loh di Katalan. Dia Oh di ya, motor ya, tuh ya, di Pedro Katalan dia Acosta. menang terus nih. Kita tinggal lihat gimana Pedro Acosta. Gue pegang 5 deh yang bakal rebutan. Urutannya nggak tahu siapa, tapi 5 orang ini yang bakal rebutan. Jadi Martin, Pecco, Marquez, Pedro Acosta, sama Vinales. Itu yang gue pegang. Oh, ya, Tapi oke, gue kita belum tahu lihat siapa nanti siapa. gimana prediksinya bener apa enggak di balapan selanjutnya di MotoGP Catalunya. Oh, untuk sekarang terima kasih banyak Bi, kita sharing MotoGP-nya. Nanti kita selanjutnya akan ngobrol-ngobrol bareng lagi sama Albi, teman-teman semuanya. Jadi, bye-bye semuanya. Ya, thank you Sabrina.